Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri, NIM H05235513, kelas PGSD D. Baik, di sini saya akan memaparkan materi pendekatan konsentris dalam pengembangan kurikulum pendidikan yang diampu dosen Dr. Evi Segrawati, Ampri, MPD. Yang pertama, landasan pengembangan kurikulum. Kurikulum bagi suatu lembaga pendidikan tidak bisa statis, karena prinsip pengembangan kurikulum harus net and marketable atau menjadi kebutuhan sesuai segmen pasar yang laku dalam dimensi waktu itu. Itulah sebabnya sudah lama para ahli pendidikan dan kurikulum menyadari bahwa kebudayaan adalah salah satu landasan pengembangan kurikulum. Di samping landasan lain seperti perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi, politik, dan ekonomi. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kebudayaan merupakan faktor penting sebagai akar pendidikan suatu bangsa. Ahli kurikulum lain seperti Prin menyatakan pentingnya kebudayaan sebagai landasan bagi kurikulum dengan mengatakan bahwa kurikulum is a construct of that culture. Yang kedua, pendekatan lintas budaya dalam kurikulum. Indonesia adalah negara yang kaya dengan budaya seperti dinyatakan dalam motto nasional, Bhinneka Tunggal Ika. Bina yang artinya berbeda banyak, tunggal satu. Kenyataan ini diakui pula oleh seseorang ahli sejarah India berbangsa Amerika, Wolper, pada tahun 1965 yang mengatakan bahwa masyarakat India adalah more pluralistic in every respect than any other and one earth expect pervas Indonesia. Oleh karena itu, apabila kebudayaan adalah salah satu landasan kuat dalam pengembangan kurikulum, maka proses pengembangan kurikulum di Indonesia harus pula memerhatikan keragaman budaya yang ada. Artinya, pendekatan multikultural dalam pengembangan kurikulum di Indonesia adalah suatu keharusan yang tak dapat diabaikan lagi. Yang ketiga, kurikulum multikultural masa mendatang. Kurikulum yaitu kurikulum sebagai ide, kurikulum sebagai dokumen, dan kurikulum sebagai proses. Ketiga dimensi kurikulum ini berkaitan satu dengan lainnya, dan kurikulum sebagai proses dilaksanakan dengan berbagai kebijakan kurikulum. Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan operasionalisasi kurikulum sebagai ide. Pengembangan ide berkenaan dengan penentuan filosofi kurikulum, model kurikulum yang digunakan, pendekatan dan teori belajar yang digunakan, pendekatan atau model evaluasi hasil belajar. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sebagai ide. Pengembangan kurikulum sebagai ide adalah langkah awal dan langkah yang sangat menentukan karakteristik kurikulum di masa mendatang. Apakah yang akan dihasilkan adalah kurikulum multikultural, kurikulum monokultural, ataukah kurikulum yang diberlakukan secara umum tanpa memerhatikan perbedaan kultural yang ada? Oleh karena pembahasan dan keputusan tentang dimensi, ide suatu kurikulum sangat kritikal. Suatu prinsip yang harus diperhatikan dalam pengembangan kurikulum multikultural adalah ketiadaan keseragaman dalam kurikulum seperti yang terjadi pada saat sekarang. Pada saat sekarang, keseragaman tersebut terlihat pada keseragaman pendekatan kurikulum untuk setiap jenjang pendidikan, yaitu kurikulum pendidikan disiplin ilmu. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sebagai dokumen. Pengembangan kurikulum sebagai dokumen menyangkut pengembangan berbagai komponen kurikulum seperti tujuan, konten, pengalaman belajar, dan evaluasi. Tujuan adalah kualitas yang diharapkan dimiliki siswa yang belajar berdasarkan kurikulum tersebut. Pengembangan kurikulum multikultural harus terbuka pada berbagai pandangan dan pendekatan perumusan tujuan. Rumusan yang berdasarkan pandangan behaviorisme dan menghendaki rumusan tujuan yang terukur sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Para pengembang kurikulum harus dapat membuka diri bahwa tidak semua kualitas manusia dapat dinyatakan terukur berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya, pengembangan kurikulum sebagai proses. Pengembangan kurikulum sebagai proses sangat ditentukan oleh guru, baik dalam konteks sentralisasi maupun dalam konteks otonomi. Peran guru tersebut tetap sama. Mereka adalah pengembang kurikulum pada tataran empirik yang langsung berkaitan dengan siswa. Ada 4 hal yang harus diperhatikan guru dalam mengembangkan kurikulum sebagai proses, yaitu yang pertama, posisi siswa sebagai subjek dalam belajar, dan yang kedua, cara belajar siswa yang ditentukan oleh latar belakang budayanya.
Yang ketiga, lingkungan budaya mayoritas masyarakat dan pribadi siswa adalah entry behavior kultural siswa. Dan yang keempat, lingkungan budaya siswa adalah sumber belajar. Baik, itulah tadi paparan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.